Seperti apa sih sistem pemilihan umum presiden di Amerika Serikat yang digelar pada 5 November ini? Berikut datanya yang berhasil kami himpun dari berbagai sumber. Baik, jadi sistem pemungutan suara di Amerika Serikat itu memiliki mekanisme electoral college yang membuat suara individu itu tidak kuat. Nah, artinya seorang calon presiden Amerika Serikat yang mendapatkan suara rakyat terbanyak ini belum tentu memenangkan pemilihan presiden. Alasannya kenapa? Karena presiden Amerika Serikat ini tidak dipilih secara langsung oleh warga, melainkan oleh electoral college atau dewan pemilih begitu ya. Jadi nanti pada saat warga Amerika Serikat ini citizens-nya ini ke TPS pada 5 November atau hari ini, mereka itu sebenarnya memang memilih presiden, tetapi sekelompok orang, nah ini nih, sekelompok orang itu akan duduk dalam electoral college, di mana ini mereka memiliki tugas utama yakni memilih presiden dan juga wakil presiden. Dan perlu dicatat nih, karena biasanya anggota electoral college ini adalah ini sudah dicalonkan terlebih dahulu oleh partai politik di tingkat negara bagian, dan mereka ini biasanya petinggi partai atau sosok gitu ya, sosok yang berafiliasi dengan calon presidennya. Nah, lalu bagaimana sih sebenarnya sistem kerja electoral college? Jadi warga itu memberikan suara mereka dalam pemilihan umum pada 5 November dan suara itu kemudian dihitung dari seluruh negara bagian. Jadi setelah pemungutan suara, para electoral college ini akan bertemu pada Desember nanti, jadi masih ada 1 bulan untuk memberikan suara mereka. Dan jumlah anggota Dewan Pemilih itu ada 538 orang. Nah, jumlah perwakilannya di setiap negara bagian itu disesuaikan dengan luas wilayah dan juga populasinya. Saya beri contoh, ini negara bagian California, ini California. Jadi negara bagian ini memiliki perwakilan electoral college sebanyak 55 orang. Nah, sistem yang berlaku adalah winners take all. Jadi misalnya nih, kalau misalnya yang mungkin bingung sebenarnya winners take all itu apa. Jadi ini artinya adalah pemenang ini mendapat semua pemilih elektoral pada negara bagian tersebut. Jadi seperti yang tadi saya bilang, misalnya di negara bagian California, jadi mungkin ada Capres A. Jadi Capres A ini mendapatkan mungkin 10 juta suara. Gitu. Nah, Capres B dia itu memiliki 7 juta suara, gitu kan. Nah, maka dari itu kalau kita lihat angkanya, Capres A 10 juta, Capres B 7 juta, nah nantinya Capres A inilah yang berhak atas keseluruhan atau 55 orang atau pemilih elektoral di negara bagian California. Dan perlu dicatat bahwa Konstitusi Amerika Serikat itu tidak mewajibkan anggota electoral college untuk menentukan pilihan kepada kandidat dengan suara populer di negara bagian mereka. Jadi jumlah anggota electoral college ini kan ada sebanyak 538 orang. Karena itu calon presiden setidaknya itu harus mendapatkan 270 suara atau lebih untuk memenangkan kontestasi pemilihan presiden di Amerika Serikat.